percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melihat setiap kehidupan kami, setiap pergumulan kami, setiap apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan Yesus. Tapi saat ini Tuhan kami mau serahkan setiap beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami percaya bagian kami adalah percaya mengimani Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus yang akan melepaskan kami, akan membawa kami menjadi pemenang Tuhan, yang akan membawa kami keluar Tuhan menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Kami bawa hati kami, hidup kami saat ini sebagai persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan berperkara dalam hidup kami. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau, kami menanti-nantikan hadirat-Mu turun atas kami saat ini Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami yang siap kami persembahkan di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih.
nyatakan segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama lebih lagi nyatakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Nyatakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan memberkatiku. Nyatakan terima kasih. Segenap hati kami mau nyatakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu, hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Nyatakan segala pujian, segala pujian hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kami, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari segenap hati nyatakan segala pujian, hanya bagimu, hanya bagimu, hanya bagimu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, pernyataan hati kami Tuhan di hadapan-Mu.
Semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Kami boleh datang di tempat ini bersama dengan keluarga kami. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir bagi kami. Patutlah setiap kami menaikkan pujian dan syukur kami. Rasa terima kasih kami buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama naikkan rasa ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan lebih lagi saat ini. Tuhan Yesus hadir di tengah kita saat ini. Syarana mata karalabaya sikyarana maralabaralabaralabaralabarala. Menyenangkan Engkau adalah bagian kami Tuhan. Menyembah Engkau adalah bagian kami Tuhan. Meninggikan nama-Mu adalah bagian kami. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kami jalan keluar. Engkau akan memberikan kami kemenangan. Dan bagian Engkau adalah rancangan yang terbaik dan penuh dengan harapan ya Tuhan. Syarana maralabaralabaralabaya syaralabaralabaralabaralabarala.
For the Lord God Almighty reigns. Kerajaanmu datanglah di tempat ini Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga ini, biar kami semakin karib cinta kepada Tuhan Yesus. Yes Lord. Mari Bapak Ibu saja katakan, You are home. Come on, Jesus. Home. What is the Lamb? Satu kali lagi jemaat saja, come on. You are home. Holy,
Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Dia yang ajaib, Dia yang kudus. Ada kemenangan, ada kebangkitan, ada revival terjadi di rayon kami ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu penuh di tempat ini. Dan kami merasakan hadirat jamahan-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami memuji, menyembah Engkau dan mengangkat tangan, maka yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kami kelegaan. Terima kasih, kami mau bersuka cita. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap bersuka cita sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Boleh lebih lagi tepuk tangannya. Sama-sama katakan. Wuh. Kita satukan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Amin. Come on. Boleh angkat tangan kita sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi semuanya. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanya kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian. Tuhan Yesus yang ajaib saudara. Katakan pemilik kehidupan, sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Siapa angkat tangannya kepada Tuhan sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa Tuhan semuanya is okay. Kita percaya saudara, hari-hari ini ada kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Saya percaya pertolongan, perlindungan Tuhan nyata buat kita semuanya. Katakan haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari terus bertepuk tangan buat Raja di atas segala raja, saudara. Kami rindukan ada lawatan Tuhan terjadi. Lebih lagi katakan kami rindukan. Kuasa lawan. Satu lagi ya saudara, satu kali lagi dengan iman. Pasti terjadi. Kami rindukan. Kami rindukan. Ada pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kebangkitan pasti terjadi semuanya. Datanglah dan bertata kuat dan menaik pujian yang terbaik bagi Yesus.
Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Yo, di atas kepala kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh serukan haleluya. Serukan haleluya. Satu kali lagi saudara, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan yang pertama saudara. Mari siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ada kemenangan, ada kebangkitan, ada pertolongan, perlindungan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bawa dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kuduskan, sucikan, kami percaya jemaat Tuhan diberkati berlipat-lipat ganda. Terpuji-pujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan.
Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan, dan nanti juga kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Mari sama-sama siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is sama-sama bangkit berdiri, lebih lagi sama-sama nyatakan. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll. Whatever
haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu Bapak Ibu. Sembah Dia, Tuhan mau dengar suaramu. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu. Hamba-Mu sungguh kami mulai merasakan hadirat-Mu begitu kuat ada di tempat ini. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan yang memberkati setiap kami. Bahkan hadirat-Mu membuat mujizat terjadi. Ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah menjamah setiap hati kami. Ketika pujian penyembahan kami naikkan dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu, urapan kuasa Roh Kudus menjamah dan memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Teruslah bekerja di tengah-tengah kami. Ya sebentar kami akan teduhkan jiwa dan hati kami. Kami buka Tuhan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami. Hamba sangat menyadari persiapan pengetahuan semua terbatas adanya. Oleh itu pewahyuan-Mu kami butuhkan. Urapan yang baru yang kami rindukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, berbicaralah melalui bibir hamba-Mu. Kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan. Sebelum duduk tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan, wuh, Allah dahsyat. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kita di sini ada orang Papua nih begitu saudara ya. Sama datang Pak Darman, puji Tuhan ya. Ini habis tugas, ya memang rumahnya di sini ya, puji Tuhan. Keluarga ini boleh ada bersama-sama dengan kita. Ya Pak Darman ini jemaat kita, pengerja kita, tapi karena tugas kenegaraan harus keliling Indonesia saudara ya. Baik, puji Tuhan, shalom saudara. Bagaimana kabar hari ini? Saya bangga melihat wajah Bapak Ibu Saudara, sudah kelihatan giginya semua sekarang. Haleluya ya. Sekian lama kita harus tutup karena memang ada virus dan sekarang kita sudah endemi ya, tidak lagi masa pandemi. Oh ya saudara, memang hari ini agak sedikit terganggu, mungkin saudara agak sedikit terasa panas ya karena AC gedung itu beberapa hari Jumat ya kalau tidak chillernya kebakar saudara sehingga tidak maksimal dan memang ruangan ini ya makanya ditambahin kipas dan saya berharap kita bisa menikmati dengan baik. Nah saudara, sepanjang bulan September, tema yang Tuhan berikan kepada gereja ini adalah future generation. Generasi yang akan dipakai dan diurapi Tuhan untuk karya besarnya Tuhan di akhir zaman ini. Nah di minggu pertama kemarin kita sudah belajar tentang connection generation. Generasi yang dipersiapkan untuk terus connect dengan generasi selanjutnya. Melakukan perkara-perkara besar. Dan minggu ini, di minggu yang kedua, kita akan belajar tentang growing and impactful. Bertumbuh, tentunya seseorang imannya yang bertumbuh dalam Kristus. Pertumbuhan itu saudara seperti pohon. Kalau pohon buah-buahan, dia bertumbuh nggak cukup hanya berdaun lebat. Tapi dia harus berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Begitu juga dengan setiap kita. Kalau ketika kita bertumbuh, saya yakin dan percaya kita akan impactful. Kita akan membawa influence orang-orang sekeliling kita. Sebelum saya bahas beberapa hari terakhir ini, kalimat ini Tuhan berikan untuk saya dan juga sekaligus mengoreksi saya. Dan saya percaya saya mau share dengan kalimat ini. Dan saya berharap saudara setuju dengan kalimat ini. Dan kalimat ini bisa memotivasi dalam hidup kita. Yang saya dapatkan begini hari-hari ini. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka kita akan semakin cinta, semakin kangen dengan Tuhan. Memang ini terbalik dengan pepatah dunia. Kalau orang pada umumnya semakin jauh, semakin rindu, semakin kangen. Tapi di dalam Tuhan, justru kalau kita semakin dekat, semakin bergaul karib dengan Tuhan, kita akan semakin rindu dan semakin cinta akan Tuhan. Yang merasa boleh katakan, ya. Amin. Saudara rasakan itu? Saya berharap ini kita coba kita periksa.
Apakah kita semakin rindu? Terus terang hari-hari saya semakin rindu, semakin kangen, semakin cinta akan Tuhan, saudara. Bukan berarti nggak ada persoalan dalam hidup kita, saudara. Justru di tengah-tengah melewati berbagai persoalan hidup, saudara. Kita semakin kuat, semakin punya pegangan, semakin punya pengharapan dalam Kristus. Amin, saudara. Berbeda dengan orang yang tidak punya pengharapan. Nah, oleh karena itu saudara, semakin kita dekat, semakin kita bergaul karib dengan Tuhan, kita semakin cinta Tuhan, semakin rindu akan Tuhan. Maka impact-nya adalah yang keluar dari hidup kita akan membawa influence, membawa impact bagi orang lain. Yang keluar blessing. Yang keluar saudara perkara-perkara dari perbendaharaan hati yang baik. Maka yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun dan membangkitkan banyak orang. Amin, saudara. Saudara coba cek. Kalau saudara hubungan dengan Tuhan bermasalah, engkau jauh daripada Tuhan. Semakin engkau jauh dari Tuhan, saudara, maka saya yakin percaya hidupmu yang keluar adalah toksin. Racun. Bagi orang lain. Mari sekali lagi saudara, renungkan ini. Karena kita akan berbicara tentang growing dan impactful. Di ibadah yang pertama saya akan bahas tema. Di nanti ibadah yang kedua, aplikasi daripada growing and impactful. Saya akan angkat satu tokoh. Yang tidak terlalu populer. Tidak punya struktur jabatan yang tinggi. Tapi powernya, impactnya saudara, pengaruhnya, influence-nya luar biasa. Yaitu Tante Sunem saudara. Ya, nanti di ibadah yang kedua saya akan bahas itu saudara ya. Nah saudara, yang ibadah pertama kita akan berbicara tentang growing and impactful. Dan kelanjutannya daripada nanti saya akan bahas Tante Sunem, ya, perempuan Sunem di zaman perjanjian lama. Dan kalau saudara mau belajar, saudara sekaligus saya perlu informasikan. Memang saudara di YouTube GBI Rain 18 minggu ini agak sedikit bermasalah. Oleh itu saudara dari media sudah memberikan link buat saudara. Ya ada link yang lain saudara, ya tidak seperti biasa. Karena memang agak sedikit gangguan dan mungkin minggu depan akan normal kembali saudara. Ya channel YouTube GBI Rain 18. Nah minggu ini ya karena sudah kasih link kalau saudara mau belajar firman Tuhan hari ini, silakan boleh masuk ke link yang sudah diinformasikan oleh bagian media. Yuk saya mengajak saudara, baca ada beberapa ayat yang akan kita bahas saudara. 1 Timotius 4 ayat 12 ini adalah ayat tema, nats tema. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu, saudara. Nah, saudara bertumbuh dan menjadi berdampak bagi orang lain merupakan harapan semua orang. Termasuk harapan saya sebagai gembala di tempat ini, saya mengharapkan semua jemaat Tuhan bisa growing. Nggak cukup hanya growing, tapi membawa impactful, membawa influence bagi orang-orang sekitar kita. Yang mau boleh katakan yes. Ini untuk khususnya buat orang-orang yang dewasa rohaninya saudara ya. Nah ada 2 tujuan ini untuk tidak bisa dipisahkan karena seseorang tidak sempurna di hadapan Tuhan jika hanya mengalami pertumbuhan rohani. Tapi dia nggak bawa impact, nggak memberi dampak untuk orang lain. Ya, nah ini akan terus berparalel. Media boleh ikutin saya, jangan berhenti di situ. Ya, ikutin saya ngomong ya. Nah kita akan lihat arah pertumbuhan akan menentukan dampaknya. Ya, arahnya akan menentukan. Kalau saudara mau pergi kemana nyalain GPS akan menunjukkan. Nah kalau arahnya salah pasti tersesat begitu saudara. Makanya arah pertumbuhan kita perlu ditentukan untuk membawa dampak. Jadi arah pertumbuhan rohani kita, iman percaya kita nggak cukup hanya untuk kepentingan pribadi. Bapak Ibu yang saya kasihi. Dengar saya baik-baik. Hari ini mari setting GPS hidupmu. Tidak hanya bertumbuh untuk kepentingan pribadi. Itu baik. Tapi itu gak cukup Bapak Ibu. Perlu disetting untuk bertumbuh. Membawa dampak untuk orang lain. Hari-hari ini kita perlu pikirkan.
Pertumbuhan iman percaya kita harus membawa dampak untuk orang lain. Jika seseorang bertumbuh menuju dewasa, spiritual yang benar di dalam Kristus, maka hidupnya akan mencerminkan kehidupan Kristus. Yang setuju katakan yes. Kalau kita mau terus bertumbuh, mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. 2-3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Dari ayat ini ada 2 kata yang menjadi concern saya. Yaitu kata yang pertama, saudara, kasih karunia. Dan yang kedua nanti pengenalan. Kalau kita mau bertumbuh, saudara, maka kita harus mengenal kasih karunia dan mengalami pertumbuhan pengenalan pribadi. Tanpa kita memiliki kasih karunia dan kita tidak memiliki pengenalan akan Kristus, saya yakin percaya pertumbuhan pohon kehidupan kita tidak akan maksimal dan buahnya tidak akan berdampak untuk orang lain. Nah, oleh karena itu ada 2 unsur pertumbuhan dalam Kristus. Yang pertama, kasih karunia adalah bagian Tuhan yang memang ini Tuhan yang lakukan, saudara, bukan usaha kita. Bukan hebat kita, kata firman Tuhan, bukan kuat dan gagahnya kita, tapi semua karena Tuhan. Ya, itu kasih karunia. Nah, menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita, perubahan dalam diri kita yang terjadi progresif setiap hari, bila kita menyadari bahwa sangat mengasihi, ya, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita secara nyata, dan Dia sudah berkorban di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu saudara, di Roma 3 ayat 23 dan 24 katakan begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Free of charge. Kalau kita disuruh bayar, nggak akan bisa kita bayar. Terlalu mahal. Terlalu kudus dan terlalu mulia. Dan oleh itu Tuhan kasih kita free, bebas. Tanpa ada biaya. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan Yesus katakan, sudah selesai. Bapak Ibu, apapun, bagaimanapun kehidupan saudara hari ini. Sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan kita. Engkau sudah dibebaskan. Engkau sudah ditebus. Harganya lunas dibayar. Engkau bukan orang kreditan, bukan orang BTN yang bayar tapi nyicil. Tapi lunas. Amin, saudara. Yuk. Tepuk tangan. Sorry. Taruh tangan di dada saudara. Katakan, saya orang merdeka. Saya sudah lunas. Bukan nyicil lagi. Nah, kasih tahu kiri kananmu. Kamu sudah lunas. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua. Kata yang kedua. Yaitu pengenalan. Knowing. Pengenalan adalah bagian usaha kita. Tadi karena kasih karunia, sekarang pengenalan itu perlu dari pihak kita. Ya, kalau 2 komponen ini nggak menyatu, nggak akan pernah ketemu, saudara. Ya, makanya dari pihak Tuhan dia sudah melakukan yang terbaik. Sekarang dari pihak orang, setiap anak manusia, setiap murid Kristus, orang percaya, pengenalan adalah bagian usaha kita. Dan seringkali pengenalan ini muncul karena adanya masalah dalam kehidupan kita. Atau rasa ingin tahu akan sifat-sifat keilahan Tuhan. Makanya saudara, jangan khawatir, jangan takut saudara ya. Jadi seringkali justru melalui masalah lah membuat kita lebih mengenal akan Tuhan. Betul ya saudara? Kalau semua running well, kadang-kadang kita nggak kurang pengenalan akan Tuhan. Justru kita mengalami sakit. Kita katakan Allah kita pembuat mujizat. Justru kita mengalami pergumulan. Tuhan adalah panji kemenanganku. Saudara, pengenalan itu kita kepada Kristus seringkali Tuhan izinkan ada masalah supaya kita boleh mengenal. Hosea 6 ayat 3 katakan begitu. Marilah kita mengenal dan berusaha, apa cukup usaha? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang percaya boleh katakan amin. Yang rindu lebih mengenal akan Tuhan. Katakan, bahwa aku dekat. Yuk kita angkat pujian ini yuk.
Draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go. I lie it all down again to hear you say you are your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. Warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You are I want. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you I need. Bawaku dekat. Bawaku dekat. Jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu. Tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukanmu. Bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu Tuhan. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Yang mau dekat dengan Tuhan katakan amin. Ini saya Tuhan. Aku mau lebih dekat, lebih rindu akan Tuhan. Yang mau katakan yes. Nah saudara, kita akan teruskan ya saudara. Nah peristiwa supaya kita terus mengalami pertumbuhan, membawa impact dalam kehidupan kita. Itu tidak diraih dengan instan. Ini kita perlu menyadari akan hal ini saudara. Ya. Seseorang harus membuktikan bahwa hidupnya benar-benar mengalami growing and impactful. Nah, seseorang harus memiliki sikap rela untuk masuk dalam pembentukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Melalui apa? Peristiwa-peristiwa kehidupan saudara. Menemukan Tuhan dalam proses hidup adalah bentuk komitmen nyata dan berdampak langsung kepada kehidupan ini saudara. Tuhan itu sangat nyata dan sangat real. Dia bukan mistis. Ya, dia bukan simsalabim tukang sulap. Saudara. Tapi dia sangat nyata dan real dalam kehidupan kita. Menikmati proses Tuhan. Bukan tanpa perhitungan dan analisis. Nah saudara, dalam mempersiapkan generasi, gereja harus merespon dengan cepat dan serius. Amin saudara. Dengan anak-anak muda, kondisi anak-anak muda sekarang dengan next gen adalah pilar gereja di masa depan. Tantangan zaman yang semakin sulit, ya,
yang semakin berkembang dan dosa semakin jahat dan semakin mudah didapatkan, ditemukan. Nah, bentuk jebakan dosa versi baru dan muncul dan berkembang di tengah-tengah kehidupan para next gen ini. Saya mau kasih sukuin data, kita akan lihat survei ini dilakukan tahun 2022, tahun kemarin melalui Badan Riset Deloitte. Nah, yang diamatin adalah penyebab para milenial ya yang generasi Z ya yang mengalami stres. Ya, kita akan lihat datanya Saudara. Nah, boleh lihat datanya. Nah, ini dia Saudara ya. Kita lihat penyebabnya. Prospek kerja. Kompetisi kerja semakin sulit. Makanya anak-anak generasi Y, generasi Z 41% sampai 50%. Ini yang tertinggi. Apalagi ditambah lagi dengan teknologi Saudara. Pabrik-pabrik nggak butuh lagi human resources. Semua pakai robot. Semua tinggal kontrol. So naik LRT Saudara, LRT sudah operasi. So jangan kaget, boleh ke depan nggak ada pengemudinya Saudara. Jangan ketakutan Saudara. Ya, memang didesain dengan teknologi. Nggak perlu lagi ada orang yang memegang kendali Saudara. Semua dengan alat. Sehingga tenaga kerja yang setiap tahun lulus selesai kuliah, berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan, kehidupan yang lebih baik, semakin tinggi. Dan ini 50% penyebab stres, penyebab gangguan jiwa anak-anak muda. Keuangan jangka panjang, saudara lihat 46%, saudara. Kesejahteraan keluarga, 46 sampai ada yang 47%. Kapan pandemi usai? Mereka yang nunggu-nunggu dalam stres, dalam ketakutan, 43%. Keuangan harian bagaimana mendapatkan income untuk kehidupan saudara. Juga mengalami stres yang luar biasa 38% saudara. Kesehatan fisik dan mental. Karena situasi yang berkompetisi semakin keras. Membuat mereka 33 generasi Y, generasi Z 35%. Sosial politik 28% saudara. Dan ini saudara mengakibatkan makanya banyak anak-anak muda sekarang bunuh diri. Karena stres, karena tekanan hidup yang sedemikian rupa. Nah oleh karena itu saudara, kita perlu mementorin anak-anak muda. Kita perlu mempersiapkan mereka. Kita perlu mendampingi. Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja pemuda yang sedang bertumbuh, yang sedang mencari pekerjaan. Perlu didampingi. Nah bagaimana teladan Paulus mempersiapkan Timotius. Dan ini yang menjadi contoh, menjadi pola. Nah sebagaimana gaya Paulus memperlakukan Timotius, kerap dijadikan sebagai teladan. Baik dalam mempersiapkan generasi di gereja, baik di keluarga saudara. Saya sarankan Bapak Ibu, pelajari ini sangat baik untuk kita orang tua. Melakukan seperti Paulus mementorin anak-anaknya saudara ya. Nah seruan dalam tema growing and impactful saudara. Bukan hanya kepada next gen, generasi akan datang. Tetapi saudara singkatnya saudara ini juga untuk orang tua. Dan orang tua bisa mempersiapkan diri untuk generasi di depan. Generasi di depan kita. Nah, dalam hal ini saudara, kita akan sorotin apa yang disampaikan, apa yang menjadi perhatian. Pertama, pelaku pembentukan, yaitu Paulus sebagai mentor, sebagai bapak rohani dan juga sekaligus bapak jasmani. Yang kedua, saudara, penerima proses pembentukan, yaitu Timotius sebagai mentinya dan juga sekaligus sebagai anak rohani, ya, sebagai anak-anak jasmani. Saudara, ini dua hal ini, dia dua orang ini saudara akan terus berinteraksi. Untuk memahami maksud Paulus dalam teks 1 Timotius 4 ayat 12 yang kita sudah baca tadi di awal. Kita akan melihat dengan kacamata hermeneutik. Ya, hermeneutik itu ilmu tafsir kebenaran firman. Saudara. Kita tidak menafsir dengan logika dan kepintaran. Ya, saya bukan motivator saudara. Tapi kita akan kembali belajar konteks hermeneutik. Apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah sebagai berikut. Pertama, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dalam terjemahan lain dikatakan janganlah ia menganggap rendah masa mudamu. Paulus sedang membandingkan usia Timotius yang at least secara usia lebih muda dengan orang-orang lama atau orang-orang tua. Di mana dia akan melaksanakan tugas kerasulannya. Saudara seorang rasul dengan kapasitas seorang rasul
tapi dia lebih muda. Berhadapan dengan teolog-teolog senior, gitu kan. Saudara, ini gak mudah, apalagi dalam tradisi orang Yahudi, saudara, yang sangat kental dengan menghormati orang tua. Ini gak mudah bagi Timotius. Makanya Paulus perlu mendampingi. Nah, ini yang menarik adalah ayat ini adalah memahami bagaimana Paulus dalam kata pronio yang diartikan disem, yang artinya tidak menghargai atau membenci apa yang orang ini anak ingusan ini, saudara. Ya, nah Paulus memiliki harapan kepada Timotius memiliki otoritas sebagai Rasul Kristus dalam melaksanakan tugas pengajaran dan tidak dikalahkan dengan situasi dan budaya, saudara. Nah, yang kedua, saudara, menjadi contoh. Tugas Timotius, dia harus mengambil contoh. Dia juga harus bisa menjadi contoh walaupun secara muda usianya. Dia harus bisa menjadi contoh seperti yang disampaikan oleh Paulus, ya, mencakup ada 5 area. Pertama, perkataan. Ya, ngomongannya. Walaupun dia masih muda tapi perkataannya penuh dengan hikmat. Makanya hari-hari ini saudara, pikiran kita perlu dipenuhi dengan pikiran Kristus. Supaya yang keluar tadi saya bilang dari awal saudara, kalau kita punya hubungan intim dekat dengan Tuhan yang keluar saudara, walaupun banyak masalah, ada pergumulan, bukan unek-unek, bukan kejahatan. Ya, nah perkataan. Hati-hati dengan perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan, bagaimana dengan kesucian hidup. Saya berharap Bapak Ibu hari-hari ini, tanpa kesucian kita gak mungkin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang setuju boleh katakan amin. Oleh karena itu saudara, kesucian tetap, walaupun zaman modern kayak begini saudara, tetap itu hal yang menjadi esensi, yang menjadi penting di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita tetap hidup dalam kekudusan saudara. Nah, ini adalah yang Paulus berikan kepada Timotius. Supaya tidak direndahkan, dia tidak disepelekan oleh orang lain karena usia yang mungkin memang relatif lebih muda saudara. Nah, mari kita akan mendalami tugas menjadi contoh atau menjadi teladan. Menjadi contoh dalam 5 kriteria tadi ini saudara. Ini syarat yang harus dipenuhi oleh Timotius walaupun masih muda. Mungkin belum berpengalaman. Dia mampu bertahan dan menampik pemikiran diskriminatif dari luar, apalagi tokoh-tokoh agama yang ditujukan kepada Timotius akibat karena masih dikategorikan masih muda. Masih hingusan begitu saudara ya. Nah saudara kita lihat dari 5 kriteria keteladanan dibagi dalam 2 bagian besar. Pertama, keteladanan yang bersifat kelihatan. Ya, survei membuktikan begitu saudara. Orang bisa ngelihat, gitu ya, perkataannya dan tingkah lakunya bagaimana, gitu ya. Nah itu sangat orang awam pun nggak perlu penelitian lah, nggak perlu diperhatiin, sepintas pun bisa kelihatan. Ini kelihatan keteladanannya. Keteladan yang bersifat tidak kelihatan, apa itu? Kasihnya, kesetiaannya, dan kesuciannya. Ini 2 garis besar ini harus selalu dominan dalam setiap kita sebagai murid-murid Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Pembagian syarat di atas ini bisa disimpulkan bahwa setiap perkataan dan tingkah laku yang kelihatan harus diikuti. Sekali lagi saya pakai kalimat harus diikuti dengan 3 kualitas batin, yaitu kasih, kesetiaan, dalam kesucian. Nah dalam salinan Alkitab itu ditulis dalam manuskrip, itu menambahkan tindakan keteladanan dalam roh. Termasuk berbahasa roh, itu juga sudah menjadi satu keteladanan. Oleh karena itu kita harus hari-hari ini banyak berbahasa roh. Yang setuju boleh katakan amin. Ini waktunya tinggal 1 menit saudara. Oke, saya akan selesaikan, masih ada 2 slide. Nah saudara, yang perlu kita kombinasikan antara kehidupan lahiriah ya, dan kehidupan batinia yang melahirkan kemurnian dalam melaksanakan tugas pelayanan gerejawi, melayani jemaat, melayani komunitas, melayani keluarga. Usia tidak menjadi batasan, ya. Usia tidak menjadi halangan ketika seseorang dipanggil menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Yang setuju boleh katakan amin. Walaupun sekarang saya banyak melihat anak-anak muda, at least dari usia sangat belia, tapi matang
dewasa, bertanggung jawab, dan powerful, dan penuh iman. Dibandingkan dengan orang-orang yang sudah banyak usianya, tapi karakternya masih kekanak-kanakan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kedewasaan dan kematangan, pertumbuhan, growing full dan bisa membawa impact, itu berbicara tentang kedewasaan rohani. Nah, sikap rendah hati dan mau belajar yang terus dikembangkan oleh Paulus, norma budaya pada dasarnya tidak bisa dipersalahkan. Ya, sepenuhnya ketika menganggap usia menjadi penting dan menentukan kedewasaan dan keputusan, ya, kepantasan seseorang dalam kepemimpinan. Apalagi ini kapasitasnya rasul, saudara. Ya, dan saya mau katakan kekristenan tidak bertentangan dengan budaya. Kekristenan tidak menolak budaya, saudara. Tapi kita harus lihat dulu budaya-budayanya yang tidak bersinggungan dengan spiritual. Selama itu budaya, itu etika dan pergaulan yang membangun. Dan saya mau katakan kekristenan sangat mendukung akan hal itu, saudara ya. Nah, yang perlu diperhatikan dan terus dikembangkan para generasi muda. Pertama, saudara, saran saya pertama, next gen tetap miliki sikap rendah hati dan mau belajar. Yang setuju boleh katakan amin. Yang kedua, tidak cepat berpuas diri karena prestasi-prestasi di usia muda. Dan ini salah satu hal yang perlu kita sikapi dengan baik. Kadang-kadang karena usia muda sudah mencapai ya kesuksesan yang diharapkan gitu kan saudara. Biasanya sudah mulai memuas diri. Padahal kapasitasnya masih Tuhan berikan begitu luar biasa. Masih banyak hal yang bisa dikerjakan dalam penuaian jiwa-jiwa. Tapi karena sudah memuas diri, akhirnya berhenti di situ saudara. Nah, jika meraih kebanyak kesempatan pelayanan, jangan semua itu hanya karena ingatlah, semuanya itu hanya karena anugerah. Bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, ini nasihat saya kalau saudara hari ini dipakai Tuhan. Diberkati Tuhan dalam kesuksesan, pekerjaan, sekulermu, dunia marketplace-mu, dan juga pelayananmu. Itu semua karena anugerah. Dan itu perlu dipertahankan dengan baik. Yang keempat, yang terakhir saudara, lebih hebat dalam pelayanan, ya, multitasking, bukan berarti telah hebat dari segala orang lain, orang yang lebih senior, orang yang lebih tua. Orang yang lebih senior, orang yang lebih tua tetap harus dihargai, saudara ya. Walaupun anak-anak muda ini powerful, multitasking dan segalanya dia bisa, saudara. Biasanya, saudara, orang yang semuanya bisa, biasanya tidak jadi profesional. Oleh karena itu, saudara, ya anak-anak muda khususnya, kalau engkau punya karunia multitasking, itu perlu dilihat fokus kemana. Dan fokus yang menjadi panggilan itu yang harus ditekuni secara sungguh-sungguh. Supaya kita bisa benar-benar dipakai Tuhan di area itu ya. Tidak semua kita ambil. Nah, slide terakhir saya mengajak kita baca sama-sama. Yuk saudara, slide ini. Yuk 2, 3. Jika dari keempat sikap rendah hati dan mau belajar di atas bisa dikerjakan dengan baik dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, next gen akan dibawa Tuhan pada level pelayanan maksimal dengan berkolaborasi antar generasi di atasnya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana how to connect generation. Ya, dan ini tetap harus terhubung dengan baik sehingga kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan terus berlanjut dan setiap kita ada anak-anak muda dari setiap keluarga dipakai Tuhan lebih luar biasa. Puji Tuhan, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Baik saudara, yuk kita akan berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita angkat pujian ini. Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona diriku ya. Bapak Ibu boleh menyiapkan diri, kita akan langsung dalam perjamuan kudus ya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau
yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, apa sudah sampaikan. Biarlah kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin kami dekat, kami boleh semakin mengasihi, kami semakin rindu akan Engkau. Dan hasil hubungan intim kami dengan Engkau, kami akan membawa dampak, kami akan membawa influence. Sehingga keberadaan kami boleh membawa dampak untuk orang-orang sekeliling kami. Dimulai dari keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ya, sebentar kami akan makan dan minum sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus. Sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami. Saudara, kalau masih ada ganjelan, masih ada dosa, mari minta ampun sama Tuhan. Mari saudara masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni, ampuni. Mari kita bereskan ganjelan ini. Supaya perjamuan kudus boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni anak-anak-Mu. Ampuni kami semuanya. Hamba berdoa ya Tuhan, ampuni kami semuanya. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus, segala pelanggaran dan dosa kami sudah diampuni. Sehingga kami boleh layak makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Pegang cawan dengan tangan kananmu, angkat tinggi dari kepalamu, ini adalah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Oh, Shikirara, mari angkat suaramu, sembah Dia. Engkau yang berletih lesu, yang berbeban berat, mari datang. Angkat penyembahanmu, mari berbahasa roh. Shikirara, terobos, terobos, breakthrough. Shikirara, terima urapan Tuhan, terima. Penuh Roh Kudus, penuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
jamah Tuhan, kau jamah, kau jamah. Kau jamah pribadi per pribadi, kau jamah. Terima, terima urapan yang baru. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Yang lemah sedang dikuatkan. Yang susah sedang dihibur. Engkau yang berbeban berat, yang punya masalah, Tuhan sedang tolong, Tuhan sedang buka jalan. Buka mata rohanimu. Terima urapan yang baru dengan urapan, dengan hikmat, dengan tuntunan Tuhan. Engkau akan jalan, engkau akan keluar dari masalahmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang sakit sedang disembuhkan. Terima mujizat kesembuhan. Terima, terima, terima. Sembuh, sembuh. Sehat dalam nama Yesus. Mujizat terjadi saat ini. Dalam nama Yesus. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Semuanya boleh tercukupi dengan baik. Bahkan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Kau berikan bagi setiap anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Pekerjaannya kau berkati. Usahanya kau berkati. Studi anak-anak kami diberkati melimpah-limpah. Dalam nama Yesus. Apa saja yang dikerjakan dengan tangan yang diurapi Tuhan. Engkau campur tangan membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang sudah diurapi Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan yang meriah. Saya rindu kita bernubuat ya bersatu dengan yang lain. Saudara kalau kita semua masing-masing sudah diurapi. Yuk kita bernubuat buat rekan-rekan kita. Saudara lihat kiri kanan kasih tahu. It is well. Semuanya baik-baik. Kamu pasti diberkati dan dipakai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau sudah selesai, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Saya ingin percaya semuanya akan dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Yang mau katakan amin. Baik saudara, sebelum kita membawa persembahan kita, adakah yang berulang tahun di bulan September? Nah ini September ceria nih saudara. Ada yang ulang tahun September? Boleh lambaikan tangannya? Nah, ya cukup banyak ya. Yuk, saya undang kita pagi berdiri yuk. Yuk silakan ya, yang ulang tahun boleh berdiri. Ya puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah cukup banyak nih. Oke, sebelum terima souvenir yuk kita doa dulu ya. Yang sekitarnya boleh angkat tangannya, kita akan dukung, kita akan doakan ya. Bapak terima kasih buat sahabat-sahabat kami yang berdiri di hadapan-Mu di sepanjang bulan ini. Tuhan kau tambahkan umur. Seturut dengan firman-Mu. Umur panjang ada di tangan kanan-Mu. Di tangan kiri-Mu ada kekayaan, kehormatan, kesuksesan. Bahkan kesehatan yang melimpah. Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di tangan Dia kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Baik, sebelum kita membawa persembahan persepuluhan kita, saudara, Bapak Ibu boleh menyiapkan diri, boleh masukkan ke dalam amplop. Nanti kita setelah doa kita akan bawa. Nah, sebelum kita doa persembahan kita, ada dua hal yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu sehubungan dengan bulan Desember. Apa itu? Natal, gitu ya. Jadi nanti kita akan merayakan Natal, saudara, KKR Natal. Ya, tanggal 16 Desember jam 5 di lantai 5, saudara ya. Nah, saudara, oleh karena itu panitia mulai bulan ini saudara akan mengeluarkan kupon ini saudara ya. Ada kupon Natal. Nah, Bapak Ibu bisa berikut kontribusi dengan membeli kupon ini. Ada dua jenis kupon yang harga 25.000 dan ada yang harga 50.000. Ya. Nah, saudara, saya berharap semua kita bisa berkontribusi. Nah, mungkin nanti setelah doa berkat, saudara boleh tetap stay, boleh hubungi nanti diakon-diakonas semua akan pegang ini, akan siap untuk melayani saudara. Apa mau sekarang saja langsung ya? Gitu ya. Nah ya, oke. Mungkin, itu nanti aja lah ya. Nanti selesai doa berkat, mungkin Bapak Ibu tetap duduk saja sebentar, masih ada waktu saudara ya. Gak apa-apa, masih duduk sebentar, nanti mungkin diakon dan diakonas bisa menghampiri Bapak Ibu. Nah, saya berharap dengan saudara membeli kupon yang selembar seharga 50.000 dan 25.000, saudara ikut mengkontribusi untuk KKR Natal kita di tanggal 16 ya. Nah, saya berharap semua yuk kita bisa
bertanggung bersama-sama, saudara, ya dengan cukup membeli kupon ini, saudara sudah ikut menyumbang. Nah setelah saudara beli, tolong kuponnya jangan dibuang ya saudara, disimpan, nanti panitia akan memberikan apresiasi, nanti akan diundi nanti di bulan Desember pas Natal ya. Karena ini ada nomor-nomor akan diundi. Mungkin itu ya. Silakan ya, nanti selesai ibadah saja ya. Mungkin selesai ibadah Bapak Ibu bisa lakukan ini. Nah yang kedua saudara, di depan ada konter panitia, ada proposal saudara. Nah kita akan buat agenda yang eksklusif akan dibuat oleh panitia. Nah oleh karena itu saudara, Bapak Ibu yang punya usaha, pengusaha dan mungkin saudara kerja di tempat usaha yang cukup baik dan pingin untuk berkontribusi dalam KKR Natal, Bapak Ibu bisa ambil proposalnya, minta dengan panitia di counter, terus bisa kasihkan kepada relasi atau tempat saudara bekerja untuk supaya bisa masuk ke dalam nanti di agenda, di buku agenda kita ya, agenda tahunan saudara. Ya mungkin itu dua hal ya, proposal sudah siap ada di counter di depan. Saudara Bapak Ibu bisa hubungi. Baik, kita akan bawa persembahan kita saudara ya. Kalau sudah siap boleh diangkat, kita akan berdoa saudara. Nah saudara yang mau transfer langsung ke rekening gereja juga silakan, ada QRIS yang bisa yang bisa di-scan. Baik, yang sudah, mari kita berdoa. Bapa, ini milikmu, persepuluhan yang kau titipkan dalam ribaan kami. Kami akan bawa ke dalam rumahmu, persembahan yang terbaik. Kami akan bawa ke dalam rumahmu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami kepadamu. Karena kau sudah memberi yang terbaik, kami akan bawa semuanya ini untuk hormat kemuliaan namamu. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama katakan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Home 100 akan kembali diadakan secara online pada tanggal 9 Oktober 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Ibadah Umas akan diadakan pada hari Kamis 14 September 2023 pukul 11 siang bertempat di ruangan Bougainville. Shalom kaum wanita GBI Mega Bekasi. Yuk bersama-sama kita join di Fellowship WBI Mega Bekasi yang akan diadakan di hari Sabtu 16 September 2023 jam 3 sore di GBI Mega Bekasi. Kita tunggu kehadirannya ya. See you and God bless you. Kelas bimbingan pranikah Raya 18 akan dimulai pada Sabtu 16 September 2023. Bagi pasangan-pasangan yang akan menikah, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Shalom. Kami dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa akan menyampaikan salah satu program kami kepada Bapak Ibu Saudara untuk pemberian beasiswa kepada anak-anak sekolah di teologi. Dan bersama dengan saya saat ini ada Putri dari Sibolga dan juga Vina dari FMC. Mereka akan memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana mereka menerima beasiswa dari kami. Silakan Putri. Baik, saya Putri dari Sibolga. Puji nama Tuhan, saat ini saya kuliah di STT Beton Bekasi. Saya sangat bersyukur menerima beasiswa dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa. Saya juga telah memasuki semester 7 dan saya berdoa dapat menyelesaikan kuliah saya sampai akhir. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan dukungan dana dan doa kepada saya. Terima kasih. Baik, saya Vina dari STT. Saya bisa bersekolah di STT Bekasi dan saya bersyukur juga mendapatkan beasiswa dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu dan sudah mendukung saya, dan saya di saat ini sudah menginjak semester 5, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan doa kepada saya. Demikianlah Bapak Ibu kesaksian dari Saudara Putri dan juga dari Vina yang sudah menerima beasiswa dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa. Dan kami pengurus dari Yayasan Pelangi Kasih Peduli Bangsa tetap mengharapkan bantuan, donatur dan support dari Bapak Ibu sekalian supaya anak-anak kami bisa tetap melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kami dari tim volunteer GBI Mega Bekasi Raya 18 mengajak Bapak Ibu di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami
bergabung di dalam pelayanan tim volunteer. Mari kita melayani bersama-sama di dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Baik, dan tim volunteer ini juga tidak hanya melayani untuk pelayanan jemaat saja di gereja lokal ini, tetapi kita juga punya rencana untuk kita akan melakukan mission trip, pelayanan ke daerah-daerah seperti Lampung, Jawa, dan mungkin bisa saja kita sampai keluar, misalnya seperti Indonesia Timur, ke Papua, dan tempat-tempat yang lainnya. Makanya kita mengundang Bapak Ibu untuk segera bergabung. Jangan tunggu-tunggu, segera mendaftar. Di depan gereja ada kontak untuk pendaftaran untuk tim volunteer. Silakan daftarkan nama Bapak Ibu dan kita akan melayani bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara, udah pada ikut Cool belum? Cool, Community of Love, di mana kita bisa berkumpul bersama, sharing, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Visi dari Cool yaitu K, kesatuan hati, di mana kita bisa saling menguatkan, mendoakan, dan sharing satu dengan yang lainnya. T, tumbuh bersama, kita bersama-sama belajar firman Tuhan, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dan M, memenangkan jiwa. Kita bisa ajak siapa saja, dari teman sekolah, rekan kerja, teman sehobi, tetangga, teman pelayanan, dan semuanya. Dan dari semuanya itu yang paling penting, kita bersama-sama alami hadirat Tuhan. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo ikut Cool. Gak cool, gak gaul. Shalom saudara-saudara sekalian, kami dari... Kurang deh kayaknya kalau begitu. Mending bikin langsung kayak begini. Shalom, kami dari mengundang teman-teman yang berjiwa muda untuk ikut ibadah Next Gen. Ibadah Next Gen, teman-teman bisa berkumpul dengan teman sebaya, mengembangkan bakat melalui pelayanan, serta juga ikut komunitas dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ibadah Next Gen diadakan setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11 pagi di Jeremiah Chapel. Kami tunggu kehadirannya ya. See you di Next Gen. God bless you. Puji Tuhan, keluarga besar GBI Mega Bekasi, rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir saat ini. Jika ada, kami mohon kesediaannya untuk mengangkat tangan. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir hari ini? Puji Tuhan, semuanya adalah jemaat yang setia. Kita sama-sama berdoa supaya minggu depan Tuhan tambah-tambahkan jiwa untuk beribadah di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Dan kita bersyukur saat ini kita ada di penghujung dari ibadah ini. Dengan penuh kasih Kristus kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Satu kali lagi boleh kasih salam samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan bersehati untuk berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa syafaat. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah raya, untuk hadirat-Mu, untuk perjamuan kudus yang telah memberkati kami semua. Terlebih firman Tuhan yang telah ditabur oleh hamba-Mu, yang telah memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan telah menegur kami Bapa. Dan kami umat-Mu, kami mau terus hidup dalam kekudusan, hidup terus bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menjadi dampak, menjadi teladan dan contoh yang baik bagi banyak orang Bapak. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andi Markus yang telah menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan terus berkati hamba-Mu, pakai lebih tinggi lagi, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa melalui pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati kesehatannya, pelayanannya, keluarganya, Ibu Tanti, kedua putranya, keluarga besarnya, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan kami juga berdoa untuk
pemimpin-pemimpin rohani kami, mulai dari Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo beserta wakil-wakilnya, keempat wakil Pak Andi Markus, seluruh gembala cabang, gembala ranting, seluruh staf gembala, seluruh gembala kul. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami dalam satu keunitian untuk terus memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Tuhan berkati semuanya berlimpah-limpah. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa Indonesia semakin diberkati Tuhan. Indonesia semakin dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan wakilnya beserta seluruh jajarannya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dan kami juga berdoa untuk Pilpres tahun 2024, Tuhan berkati. Kami percaya calon presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan dan mencintai rakyatnya dan bangsa ini Bapak. Dan kami juga berdoa untuk kota Bekasi di mana kami tinggal. Tuhan berkati. Berkat kasih anugerah-Mu terus tercurah atas kota Bekasi. Berkati para pemimpin-pemimpin di kota Bekasi ini. Dan kami juga berdoa untuk umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya seiring dengan bertumbuhnya kami di dalam Tuhan, kami percaya berkat kasih anugerah Tuhan terus tercurah untuk umat-Mu. Kami percaya mujizat Tuhan terus terjadi, mujizat kesembuhan terjadi, mujizat kelimpahan terjadi, mujizat pemulihan keluarga terjadi, mujizat pekerjaan dan usaha terjadi, mujizat jodoh terjadi untuk umat-Mu semuanya Bapak. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya, mari buka hati, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu boleh duduk sebentar saudara. Dan biarkan pelayan-pelayan Tuhan boleh melayani saudara, saudara yang membeli kupon. Dengan saudara membeli kupon, saudara sudah menabur untuk jiwa-jiwa ya yang akan dibawa di KKR Natal nanti. Silakan, diakon-diakonas boleh menyebar, bisa membeli kupon untuk mendonasi Natal.